dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan. Jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Mengucap syukur kita boleh kembali bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk bersekutu dalam menara doa. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita siapkan hati kita, biar apapun kondisi kita saat ini tidak menghalangi kita untuk boleh datang, menyembah, membawa setiap syukur kita di hadapan Allah Bapa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih anugerah-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan dalam setiap waktu-waktu kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan untuk dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh layakkan setiap kami Tuhan untuk boleh masuk ke hadapan-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu yang maha kudus ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan, memberkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, biar itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati menara doa ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami Bapa dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai menara doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita membawa setiap sembah syukur kita yang terbaik bagi Bapa kita. Sebab Dia Allah Bapa yang teramat baik, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Kita mau katakan, Bapa kami datang untuk menyembah Engkau. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak
sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah menara doa ini bukan hanya kami sekedar berdoa, kami landasi dengan keyakinan bahwa Engkau adalah penjaga hidup kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini dan urapi
dalam urapan Roh Kudus. Setiap kami yang mengikuti menara doa ini, Engkau berkati. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum kita masuk dalam doa-doa kita, mari kita landasi firman Tuhan. Dan tema doa malam ini adalah Tuhan penjagamu. Tuhanlah penjagamu. Dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Saya bacakan ayat-ayat ini, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 8 saya baca ulang. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berbagai membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Saudara, di manakah tempat yang paling aman di dunia ini? Ya, ada begitu banyak cara-cara orang membuat perlindungan, ada bunker, ya, tanah digali, dibeton untuk keamanan, tapi semuanya pun tidak menjamin. Nah saudara, Mazmur yang kita baca ini adalah Mazmur Siarah. Ya, Mazmur Siarah kita hari ini berbicara mengenai jaminan keamanan hidup. Dalam Mazmur 121 ini kita dapat melihat beberapa hal yang dapat dilakukan Tuhan sebagai penjaga hidup kita. Yang pertama, Tuhan tidak membiarkan kita goyah. Luar biasa, Tuhan tidak membiarkan kita goyah. Mari kita lihat dari ayat 1 sampai 3a. Ya saudaraku, kita lihat dalam ayat 1 di atas, nyanyian ziarah. Nah saudara, ini merupakan kunci untuk menafsirkan makna dari ayat-ayat yang berikutnya. Jadi untuk bisa memahami secara utuh satu pasal ini, kita harus bisa memahami apa yang dimaksudkan nyanyian ziarah. Saudara, jadi Mazmur ini adalah sebuah syair nyanyian yang dinyanyikan oleh umat Israel yang sedang dalam perjalanan menanjak bukit ya menuju ke Bait Allah di Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Maka ada nyanyian ya, nyanyian ku mendaki ke Gunung Sion. Wah, saya merasakan itu saudaraku, enggak gampang. Israel itu begitu banyak bukit-bukit dan harus berjalan ya, ada lembah juga yang menurun, lembah Kidron. Ya, lalu kita naik, itu ngos-ngosan. Nah itu yang dilakukan umat Israel ketika mereka menuju ke Bukit Sion untuk menyembah. Itu mendaki. Nah, lalu dalam ayat 1 kita baca tadi, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, untuk memahami hal ini kita bisa bandingkan. Ya, ungkapan gunung. Coba kita lihat sejenak. Dalam ayat 1 tadi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, saya coba mengajak saudara untuk membandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 7 sampai 8. Ini bicara tentang ilah gunung-gunung di zaman Salomo. Tidak usah saya bacakan. Nah, di gunung yang satu ada namanya Mesbah untuk dewa Molok, yang berarti raja. Ya, akankah Molok menguasaiku? Itu dimasukkan nyanyian ziarah ini. Ya, di gunung yang lain ada kuil untuk dewa Kamos atau Chamos, yang berarti penakluk. Akankah Kamos menaklukkanku?
Ilah-ilah ini menggoda iman kita para ziarah. Iya, bisa jadi juga ilah-ilah yang lain, materi, kesibukan kita yang bisa menghambat menjadi ilah. Kenapa begitu banyak seringkali kita tidak punya waktu untuk beribadah? Karena ada banyak ilah, artinya sesuatu yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Kesibukan kita, mencari uang. Ya saudaraku, hati-hati dengan hal itu. Karena itu pemazmur berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, kehidupan kita saat ini adalah juga sebuah perjalanan ibadah. Ya, menuju sorga yang kekal. Menuju Yerusalem baru, menuju langit dan bumi yang baru. Ini menggambarkan nyanyian ziarah. Ini bicara tentang kehidupan kita dalam perjalanan iman kita. Selama kita tinggal dalam dunia ini, kita juga menghadapi penyebaran COVID. Ini perjalanan iman kita menuju kepada Bapa. Kembali ke ayat 1 tadi, dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Ungkapan ini seringkali dilakukan saat sebelum ibadah, fotum. Ya, ini menjelaskan makna yang sangat dalam. Kata pertolongan di sini mengindikasikan adanya tantangan, adanya bahaya yang sedang dihadapi oleh umat Allah. Ya, saudara, ya kita akui ada banyak bahaya yang membuat kita tidak bisa beribadah. Ada banyak bahaya yang membuat kita tidak bisa datang kepada Allah. Termasuk ketika gereja ditutup, tidak boleh melaksanakan ibadah secara onsite tatap muka. Itu bahaya bagi kita. Ya, bahayanya apa? Bisa jadi kita tergoda untuk tidak beribadah. Nonton YouTube. Atau sekedar kita lihat di YouTube. Saudara, mari kita belajar. Pertanyaan, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini tidak mengekspresikan atau menyatakan adanya keraguan-raguan. Ketika pemazmur berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini menyatakan kepastian, sifat optimis tanpa ada keraguan-raguan. Pemazmur ingin menyatakan, mengemukakan penegasannya yang berisi tema dari mazmur ini. Bahwa Tuhan satu-satunya, Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah penolong umat. Karena Tuhan memelihara kita, sehingga Tuhanlah yang mengawali perjalanan ibadah kita. Tuhan yang memelihara kita, Dia yang akan mengawali dalam segala kesibukan perjalanan dalam kehidupan kita sepanjang kita diizinkan hidup di dunia ini. Saudara, ayat 3 dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Kalau kita melihat kata goyah dalam Ulangan 32 ayat 35. Ulangan 32 ayat 35. Pada waktu kaki mereka goyang. Jadi kata goyang dipakai dengan kata yang sama dalam bahasa Ibrani. Dalam 121 ayat 3 ini. Yaitu dari kata Ibrani kata mote. Kata mote ini memberikan arti Tuhan tidak akan membiarkan umat pilihannya jatuh ke dalam kehancuran dan hukuman kekal. Ini menjadi sebuah jaminan bagi umat Tuhan. Wow, kita tidak perlu goyah. COVID bisa mengganggu ketenangan kita. Tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan itu memelihara saudara dan saya, Dia tidak akan membuat kita goyah. Ya, kalau toh kita dipanggil Tuhan, karena sudah waktunya. Tapi kita tetap bersama dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, kita belajar ya, bahwa ada kepastian, tidak akan goyah dalam ziarah kita, dalam kehidupan ibadah kita, kehidupan rohani kita, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Tuhan mengawali semuanya. Karena itu percayakanlah, Dia adalah penjaga saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah tidur. Ini alasan kedua, ya, yang membuktikan bahwa Tuhan itu adalah penjaga kita. Ayat 3, penjagamu tidak akan terlelap. 3b,
penjagamu tidak akan terlelap. Nah, istilah penjaga dalam teks bahasa Ibrani dari kata samar. Syamar ini bernuansa ya melindungi, merawat, memperhatikan keperluan, kebaikan dari pihak atau benda yang dijaga. Ada banyak ayat-ayat, karena ini doa malam, saya tidak detail bagaimana ketika lihat di Alkitab banyak menggunakan kata syamar ini. Nah, kata syamar ini, menjaga ini kalau saya terjemahkan itu berarti memelihara. Nah, perhatikan, dia penjaga tidak pernah tidur, dia memelihara kita. Ya, Tuhan tidak akan terlelap. Artinya Tuhan akan selalu mengawasi. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara saudara setiap saat. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dia memelihara saudara. Tuhan penjagamu dalam ayat 5, di sebelah tangan kananmu. Ini merupakan sebuah ekspresi yang kuat tentang kekuasaan, tentang kekuatan Allah dalam menjaga, dalam memelihara para peziarah. Dalam hal ini Allah digambarkan sebagai sebuah perisai, tameng dan perlindungan yang menudungi, melingkupi, menjaga kita. Luar biasa. Jadi Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur. Artinya dia tidak pernah kewalahan. Boten sari, tidak pernah tidur. Luar biasa. Ya, kalau kita melihat satpam. Ya, satpam kita andalkan untuk menjaga. Ya, dia tidak mampu sendirian dalam 24 jam. Ada 3 shift. Itu pun dalam satu shift satpam itu bisa tertidur juga. Seringkali saya amati itu bisa tidur juga. Tapi Tuhan yang memelihara saudara dan saya tidak pernah tertidur. Yang ketiga, Tuhanlah penjagamu. Membuat kita tidak goyah, membuat kita tidak perlu takut karena dia tidak pernah tidur. Yang ketiga, Tuhan memelihara kita, menjaga kita, tidak sementara menjaga kita. Ayat 5b sampai ayat yang ke-8 sudah kita baca, saya pikir tidak usah saya bacakan. Ayat 5b mengatakan, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Perhatikan ayat 5b, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, kata naungan itu artinya apa? Bayangan. Jadi kata naungan itu bayangan. Artinya bayangan tempat kita berlindung dari teriknya sinar matahari di siang hari. Atau bayangan tempat kita bersembunyi dari cahaya rembulan di malam hari. Nah, saudara, biasa saya di desa ya masuk hutan. Di siang hari itu panasnya terik matahari membuat kita juga haus. Sehingga saya mencari pohon untuk berlindung dari teriknya sinar matahari. Di atas bayang-bayang pohon. Kalau kita kepanasan, ada gedung yang tinggi, kita bisa bersandar di bayang-bayang bangunan yang tinggi itu. Ini gambaran. Ya, Tuhan menaungi kita seperti itu. Sehingga kita tidak menikmati panas teriknya, dinginnya hidup ini yang penuh ya tantangan dan kesulitan ini. Saudara, ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Artinya apa? Kondisi waktu itu secara geografis padang pasir. Kita akan menemukan perbedaan cuaca yang sangat ekstrim, saudaraku. Ya, pada siang hari membuat kondisi tubuh itu menjadi lelah, ya, dan lemah. Apalagi air susah. Mengapa kalau memimpin perjalanan dari Kairo menuju ke Saint Catherine, ke lembah Gunung Sinai, itu butuh waktu 7 jam, 8 jam. Kami diminta minum air. Kami siapkan botol minum air yang banyak supaya jangan sampai kita kekurangan cairan. Nah, ini menggambarkan. Jadi matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan tidak pada waktu malam. Artinya saat siang hari membuat kondisi tubuh bisa menjadi lelah dan lemah. Pada malam hari suasana dingin membengku. Ya, saudara, itu pengalaman saya di Mesir. Pernah saya mengalami
panasnya Mesir 50 derajat Celcius. Tapi aneh, saya tadinya nggak percaya, tour leader di Kairo mengatakan, Pak, hati-hati kalau malam, dinginnya minta ampun. Dan betul, dingin. Itu di hotel sudah. Kita matikan AC, kadang-kadang pakai pemanas, heater. Nggak pakai AC lagi, karena saking dinginnya. Mengapa? Saya ditawarkan makan pisang. Pisangnya enak, karena katanya gitu. Karena siang panas, malam dingin. Nah, kalau kita ada di hutan bagaimana? Di samping dingin, ya kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, dan ada ancaman buas. Saya merasakan paling dingin itu ada di Saint Catherine. Ya, di lembah. Ya, Gunung Sinai. Tapi lembah ini bukan berarti rendah. Justru tempat yang paling tinggi itu paling dingin di Mesir, di situ. Wow, kita pasti butuh pemanas. Enggak butuh AC, maka ada yang sombong, saya butuh AC. Kita ketawa aja. Justru kita butuh pemanas karena dingin, mandi enggak berani lagi. Kecuali ada air panas. Saudaraku, itulah pengalaman di Timur Tengah. Nah, jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu menaungi kita dari segala bahaya. Ayat 7. Mazmur 121 ayat 7. Hal ini berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Saya mengajak saudara untuk melihat Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara, hal ini berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, perlu kita camkan ini, bahwa Tuhan tidak akan menjaga saudara dan saya dari segala bahaya, kecelakaan. Tetapi Tuhan akan menolong dan melindungi saudara dan saya, bahkan melindungi nyawa saudara dan saya. Saudara, bukankah nyawa kita jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang kita miliki? Hanya Allah yang dapat memberikan keamanan sejati. Dia pemilik dunia ini. Saudara, ayat ke-8. Saya bacakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, Allah Israel akan menuntun mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Ya, dan akan menuntun mereka untuk datang kembali tahun berikutnya dan demikian sampai selama-lamanya. Saudara, jadi penjagaan Tuhan bersifat kekal untuk kita. Ya, Tuhan akan menjaga kita saat kita masuk dan juga kita keluar. Ketika kita bangun dan ketika kita tidur, ketika kita hidup dan ketika juga nanti ketika kita sudah meninggal. Tuhan kita adalah Allah yang kekal, yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara, sebagai konklusi, dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan ancaman ini, saudara, kita memerlukan pertolongan sejati, yaitu Allah yang menjaga saudara dan saya. Keamanan hanya ada dalam pribadi Allah yang mengendalikan, mengontrol, menguasai segala sesuatu. Karena itu saudaraku, bersandarlah kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, hanya Tuhan yang kita andalkan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah mengajar kepada kami untuk meyakini bahwa Engkau-lah yang menjaga kehidupan kami. Kami tidak akan pernah goyah karena Engkau selalu hadir, ada karena Engkau tidak pernah terlelap dan bahkan Engkau menjaga kami sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengajar kepada kami. Bahwa setiap kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa setiap kami untuk tetap mencari wajah-Mu. Bahwa setiap kami untuk tetap fokus hanya kepada-Mu. Bukan kepada masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat-Mu yang sedang bergumul. Baik untuk kehidupan ekonomi. Baik untuk kehidupan keluarga. Kehidupan pendidikan anak-anak, apapun yang digumuli, Tuhan ikut campur berkarya. Bapa, kami satukan hati kami berdoa untuk kesehatan Ibu Latifah, kesehatan Pak Lino, untuk penyakit bawaan yang sedang mereka gumuli sampai saat ini. Tuhan jamah dalam nama-Mu Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama-Mu Yesus.
Kami serahkan kekasih-kekasih kami sedang bergumul akibat penyebaran COVID. Baik Bapak Ibu Frederick dengan kedua anak, Jeremy dan Jonathan. Kami berdoa untuk Ibu Stanley, Ibu Ira, Ibu Tini, Ibu Yeni dengan anaknya, Ibu Anita dan suami dan anaknya. Beberapa kekasih-kekasih kami yang sedang bergumul untuk demam akibat COVID. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, termasuk teman-teman hamba-Mu, Bapak Pendeta dengan istrinya, Pendeta Agus Santoso, Bapak Pendeta dengan istrinya, Dr. Sumbut dengan anaknya juga, Bapak Pendeta Leornadus. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biar Engkau ambil bagian untuk ikut campur menjama di dalam nama-Mu Yesus. Seluruh kekasih kami yang sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri, Tuhan ikut campur memberikan kekuatan agar mereka tetap memandang Tuhan, jama dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Memberkati para tenaga kesehatan, Tuhan terus berikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka sehingga mereka dapat melayani yang terbaik. Kami serahkan juga gugus tugas baik nasional maupun daerah-daerah, Tuhan ikut campur berkarya memberkati. Terima kasih Bapak, kami tidak lepas berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, para pejabat dari pusat sampai ke daerah. Tangan Tuhan yang ajaib memimpin mereka, memberikan hikmat dan kemampuan agar mereka dapat melayani yang terbaik dengan hikmat dari Allah. Terima kasih secara khusus Bapak Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar, kami serahkan dalam tangan-Mu, termasuk juga kami berdoa juga Bapak untuk Bapak Wali Kota kami, Mas Hendy dengan Mbak Ita sebagai Wakil Wali Kota. Tuhan tolong berkati mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, berkati Kota Semarang dalam upaya mengurangi penyebaran COVID. Tuhan ikut campur berkarya dalam upaya pemerintah sejak tanggal 3 sampai 20 Juli PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan ambil bagian juga memberikan kesadaran pada masyarakat untuk menggunakan masker, untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, untuk mengurangi segala mobilitas di masyarakat, kegiatan, menghindari segala kerumunan yang ada. Tuhan, mereka juga belajar menjaga kebersihan dengan mencuci tangan setiap saat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur banyak hal yang tidak sempat kami panjatkan kepada Engkau, biarlah Engkau sempurnakan doa kami yang penuh kekurangan ini, dan kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar pada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ibadah doa malam selesai dan kita mohon berkat Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersekutu dengan kami senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.